Pada akhir tahun 1975, pasukan Indonesia mendarat di Dili, ibu kota Timor Timur. Hari itu menandai awal keterlibatan militer Indonesia secara terbuka di wilayah yang kelak dikenal sebagai Timor Leste. Masuknya tentara bukan sekadar operasi sesaat, melainkan titik awal dari perubahan besar yang akan membentuk arah wilayah ini selama lebih dari 2 dekade. Keputusan tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan ujung dari rangkaian peristiwa yang dimulai setahun sebelumnya, jauh dari Asia Tenggara. Pada tahun 1974, Portugal memutuskan untuk melepas wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur. Namun pelepasan ini datang terlalu cepat di wilayah yang masih belum siap. Di dalam ruang yang belum memiliki aturan dan penyangga negara, muncul partai-partai lokal dengan arah yang saling bertentangan. Kompetisi politik bergerak cepat, dan ketika otoritas Portugal melemah, konflik internal mulai pecah. Situasi ini berkembang di tengah konteks Perang Dingin, ketika kekosongan kekuasaan jarang dipahami sebagai proses transisi yang wajar. Dalam kerangka keamanan regional, kekosongan lebih sering dibaca sebagai potensi ancaman. Bagi Jakarta, Timor Timur tidak lagi dilihat sebagai koloni yang sedang menuju kemerdekaan, melainkan sebagai wilayah rapuh di dekat perbatasan Indonesia. Dalam logika Orde Baru pasca tahun 1965, wilayah rapuh justru dipandang lebih berbahaya daripada wilayah yang kuat. Bukan karena mampu menyerang, tetapi karena dianggap bisa menjadi pintu masuk kekacauan ideologis dan ketidakstabilan regional. Dari sinilah arah kebijakan berubah. Kekosongan dipahami sebagai risiko, konflik internal dibaca sebagai krisis keamanan, dan krisis keamanan membuka jalan bagi intervensi militer yang kemudian diikuti oleh integrasi administratif, pembentukan struktur pemerintahan, dan pendekatan keamanan jangka panjang. Namun dampaknya tidak berhenti pada level kebijakan. Kehadiran militer mengubah ini akhirnya tidak berakhir karena stabilitas tercapai, melainkan karena perubahan politik besar di Indonesia sendiri pada akhir dekade 1990-an. Pertanyaannya, mengapa Timor Timur dipandang begitu krusial oleh Jakarta, padahal wilayah ini kecil, miskin, dan jauh dari pusat kekuasaan? Bagaimana logika keamanan dan trauma politik pasca 1965 mendorong Indonesia mengambil langkah yang berujung pada integrasi paksa dan konflik berkepanjangan? Dan sejauh mana tekanan internasional akhirnya ikut menentukan berakhirnya proyek kekuasaan Indonesia di Timor Timur? Pada bulan April tahun 1974, Revolusi Anyelir menggulingkan pemerintahan lama di Portugal dan mengakhiri rezim yang selama puluhan tahun mempertahankan kolonialisme. Perubahan ini membawa satu konsekuensi besar, keputusan untuk segera melepaskan wilayah-wilayah jajahan. Bagi Portugal, ini adalah jalan keluar dari beban kolonial, tetapi bagi Timor Timur, keputusan itu menciptakan situasi yang rapuh. Kolonialisme memang berakhir, namun tidak disertai transisi yang matang. Pemerintahan kolonial melemah dengan cepat, sementara pemerintahan lokal yang mandiri belum terbentuk. Aparat ragu-ragu, birokrasi kehilangan arah, dan Portugal perlahan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan situasi di lapangan. Di tengah melemahnya otoritas kolonial, ruang politik yang selama ini tertutup mendadak terbuka. Dalam waktu singkat, partai-partai lokal mulai bermunculan. Uni Demokratik Timor atau UDT mendorong perubahan bertahap dengan tetap menjaga hubungan dengan Portugal. Fretilin mendorong kemerdekaan penuh dan mulai aktif mengorganisasi massa. Sementara Apodeti menawarkan pilihan integrasi dengan Indonesia dengan alasan bahwa Timor yang kecil dan rapuh sulit bertahan sebagai negara merdeka. Masalahnya bukan semata perbedaan arah politik. Masalah utamanya adalah absennya institusi yang mampu mengelola perbedaan tersebut.
Tidak ada sistem keamanan lokal yang netral, tidak ada pemerintahan transisi yang kuat, dan tidak ada mekanisme yang bisa mencegah kompetisi politik berubah menjadi kekerasan. Portugal yang seharusnya berperan sebagai penengah justru semakin tidak tegas dan kehilangan kendali. Dalam situasi seperti ini, politik bergerak tanpa rem. Kecurigaan tumbuh, rumor menyebar, dan garis pemisah antar kelompok semakin tajam. Apa yang awalnya berupa perbedaan visi tentang masa depan, perlahan berubah menjadi perebutan kekuasaan. Pada awal tahun 1975, Timor Timur tidak lagi menjadi koloni yang tenang, tetapi wilayah dengan ketegangan politik yang terus meningkat. Dalam buku Timor Timur, 1 menit terakhir karya Rien Kuntari, dijelaskan bahwa mundurnya otoritas Portugal pasca revolusi Anyelir tahun 1974 telah meninggalkan kevakuman kekuasaan di Timor Timur. Partai-partai politik yang baru lahir terjebak dalam persaingan ideologi yang tajam tanpa adanya mekanisme hukum atau lembaga penengah yang kuat, sehingga mengubah proses dekolonisasi menjadi medan konflik internal. Inilah fase ketika politik lahir lebih cepat daripada negara, dan ketika negara belum ada untuk menahan konflik, ruang kosong itu menjadi tempat paling berbahaya bagi persaingan kekuasaan. Dari sinilah Timor Timur melangkah ke fase berikutnya, konflik internal yang tidak lagi bisa diselesaikan lewat kompromi politik dan mulai menarik perhatian aktor di luar wilayah itu sendiri. Memasuki awal tahun 1975, Timor Timur berada dalam kondisi yang semakin rapuh. Otoritas Portugal terus melemah, sementara persaingan antar kelompok politik semakin sulit dikendalikan. Hubungan antara UDT dan Fretilin yang sebelumnya masih membuka ruang kompromi mulai memburuk. Kecurigaan tumbuh cepat, dan dalam situasi tanpa penengah yang kuat, setiap isu kecil berpotensi memicu eskalasi. Ketegangan itu akhirnya meledak menjadi bentrokan bersenjata. Konflik yang semula berupa persaingan politik berubah menjadi perang saudara dalam skala terbatas. Kelompok-kelompok bersenjata mulai mengambil alih titik-titik strategis dan kekerasan menyebar ke kota-kota serta wilayah pedesaan. Dalam kondisi seperti ini, garis antara pendukung politik dan kelompok bersenjata menjadi kabur, sementara warga sipil berada di posisi paling rentan. Portugal yang secara resmi masih berstatus penguasa kolonial tidak lagi mampu menghentikan kekerasan. Aparat kolonial bersikap pasif dan kehadiran negara kolonial di lapangan semakin tidak berarti. Kekuasaan runtuh bukan melalui satu pengumuman resmi tetapi melalui absennya kendali. Ketika otoritas tidak lagi berfungsi, konflik bergerak tanpa batas yang jelas. Dampaknya cepat terasa. Pengungsian mulai terjadi baik ke wilayah pedalaman maupun menyeberang ke Timor Barat. Kehidupan sosial terpecah dan pilihan politik mulai berhubungan langsung dengan masalah keselamatan. Dalam situasi seperti ini, konflik tidak lagi sekadar urusan elit lokal, melainkan krisis yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah kekacauan tersebut, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan. Secara politik, langkah ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Namun proklamasi itu terjadi ketika kondisi di lapangan belum stabil. Aparat pemerintahan belum terbentuk, kontrol wilayah belum jelas, dan sistem keamanan belum berjalan. Negara diproklamasikan, tetapi negara sebagai struktur belum benar-benar ada. Kondisi inilah yang kemudian menarik perhatian pihak dari luar Timor. Di Jakarta, konflik internal tidak dilihat sebagai dinamika politik lokal semata. Ia dipahami melalui lensa keamanan nasional. Indonesia pasca tahun 1965 memiliki pengalaman traumatis terhadap ketidakstabilan politik dan ideologi. Dalam kerangka berpikir ini, kekosongan kekuasaan di wilayah yang berbatasan langsung dianggap sebagai risiko yang tidak bisa diabaikan. Bahasa Perang Dingin ikut membentuk penafsiran tersebut. Konflik lokal sering dipahami sebagai bagian dari persaingan ideologis yang lebih luas.
Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling layak memimpin di Timor, melainkan siapa yang berpotensi mengisi ruang kosong itu dan apa dampaknya bagi stabilitas Indonesia. Dari titik inilah terjadi pergeseran penting. Timor Timur tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang sedang dalam masa transisi menuju kemerdekaan, melainkan sebagai krisis keamanan yang berpotensi meluas. Opsi militer mulai masuk dalam perhitungan kebijakan, belum sebagai keputusan final, tetapi sebagai kemungkinan yang semakin rasional dalam logika negara. Dalam buku Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur karya Hendro Subroto, dijelaskan bahwa pecahnya perang saudara di Timor Timur pada tahun 1975 menciptakan kekacauan hebat yang memaksa ribuan pengungsi melintas ke wilayah Indonesia, sehingga Jakarta tidak lagi melihat konflik tersebut sebagai masalah internal Portugal, melainkan sebagai ancaman stabilitas di depan mata yang menuntut tindakan nyata demi mencegah meluasnya pengaruh kekuatan kiri di perbatasan. Perang saudara di Timor Timur dengan demikian menjadi lebih dari sekadar konflik lokal. Ia menjadi dasar bagi perubahan cara pandang Jakarta, dari pengamatan menuju kewaspadaan dan perlahan menuju keputusan strategis yang akan mengubah arah sejarah wilayah ini. Menjelang akhir tahun 1975, situasi di Timor Timur tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Konflik internal masih berlangsung, pengungsian terus terjadi, dan otoritas kolonial Portugal praktis tidak lagi berfungsi. Kekosongan kekuasaan yang muncul sejak revolusi Anyelir kini berubah menjadi ketidakpastian yang berkepanjangan tanpa mekanisme lokal yang mampu menahannya. Di Jakarta, kondisi ini semakin menguatkan penafsiran keamanan yang telah terbentuk sebelumnya. Timor Timur tidak lagi dilihat sebagai persoalan transisi kolonial, melainkan sebagai wilayah yang berpotensi menimbulkan risiko strategis. Dalam kerangka berpikir Orde Baru, membiarkan kekosongan di dekat perbatasan dianggap lebih berbahaya daripada mengambil tindakan tegas untuk menutupnya. Dari pertimbangan inilah keputusan intervensi militer diambil. Pada bulan Desember tahun 1975, Indonesia meluncurkan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Ini bukan lagi bentuk dukungan tidak langsung atau tekanan politik, melainkan keterlibatan bersenjata secara terbuka. Negara hadir bukan sebagai penengah, tetapi sebagai aktor utama dalam konflik. Sasaran awal operasi adalah pusat-pusat kota dan jalur strategis. Penguasaan wilayah perkotaan dipandang penting karena berkaitan dengan komunikasi, logistik, dan simbol kekuasaan. Dengan menguasai kota-kota utama, negara berupaya membangun kendali administratif sekaligus militer. Namun strategi ini juga membawa konsekuensi. Konflik yang sebelumnya bersifat lokal berubah menjadi konflik antara negara dan kelompok bersenjata. Dalam narasi resmi, intervensi dibingkai sebagai upaya menjaga stabilitas dan mencegah ancaman ideologis. Bahasa anti-komunisme menjadi bagian dari legitimasi kebijakan, sejalan dengan konteks Perang Dingin yang masih kuat. Bahkan, keputusan Soeharto untuk mengirim pasukan ke Timor Timur mendapat persetujuan diam-diam dari pemerintahan Amerika Serikat dan diamini oleh Australia. Oleh karena itu, pada fase awal, respons internasional relatif terbatas, karena banyak negara lebih memprioritaskan keseimbangan geopolitik dibandingkan dinamika lokal di Timor Timur. Dalam buku The Trial of Henry Kissinger karya Christopher Hitchens, dijelaskan bahwa keputusan Presiden Soeharto untuk melancarkan operasi militer ke Timor Timur pada Desember tahun 1975 didorong oleh desakan situasi di lapangan yang dianggap mengancam stabilitas nasional, di mana langkah tersebut juga dilakukan setelah mendapatkan pemahaman atau lampu hijau dari para pemimpin negara barat seperti Amerika Serikat dan Australia yang lebih mengutamakan stabilitas kawasan daripada kemerdekaan wilayah tersebut.
Namun masuknya militer tidak serta-merta mengakhiri perlawanan. Kelompok yang terdesak tidak sepenuhnya hancur, melainkan mengubah cara bertahan. Mereka mundur ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan mulai mengandalkan strategi gerilya. Dari sini, konflik memasuki bentuk baru, bukan lagi perebutan kota semata, tetapi perang berkepanjangan yang bercampur dengan kehidupan warga sipil. Bagi masyarakat Timor Timur, fase ini menandai perubahan besar. Kehadiran militer berarti perubahan pola hidup sehari-hari. Mobilitas diawasi, wilayah dikontrol, dan kendali keamanan sepenuhnya berada di tangan militer. Konflik tidak lagi tampil sebagai peristiwa sesekali, tetapi sebagai kondisi yang menyatu dengan rutinitas. Operasi Seroja menjadi titik balik yang jelas. Ia menutup fase kekosongan, tetapi sekaligus membuka fase konflik negara yang panjang. Dari sini, Indonesia tidak hanya masuk sebagai kekuatan militer, tetapi mulai membangun struktur kekuasaan yang akan mengikat Timor Timur dalam sistem nasional. Sebuah proses yang akan membawa wilayah ini ke tahap integrasi formal, sekaligus perlawanan yang terus berlanjut. Setelah operasi Seroja, langkah Indonesia tidak berhenti pada penguasaan militer. Tahap berikutnya adalah mengubah situasi konflik menjadi tatanan yang terlihat lebih stabil melalui integrasi administratif. Bagi Jakarta, stabilitas tidak hanya berarti menguasai wilayah, tetapi juga memastikan wilayah tersebut dapat dijalankan sebagai bagian dari negara. Pada tahun 1976, proses integrasi formal dimulai. Timor Timur ditempatkan sebagai provinsi baru dalam struktur Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Provinsi ke-27. Secara administratif, ini berarti pembentukan pemerintahan daerah, pengangkatan pejabat sipil, serta penerapan sistem hukum dan birokrasi yang mengikuti model nasional. Struktur negara mulai dipasang dari pusat hingga ke daerah. Namun pemerintahan ini dibangun dalam situasi yang belum sepenuhnya aman. Karena itu, peran militer dan aparat keamanan tetap dominan. Keputusan-keputusan pemerintahan seringkali tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan keamanan. Integrasi administratif berjalan bersamaan dengan operasi pengamanan, membuat batas antara urusan sipil dan militer menjadi tidak sepenuhnya jelas. Dalam logika Orde Baru, ada keyakinan bahwa pembangunan dan administrasi dapat meredam konflik. Jalan, fasilitas publik, dan layanan pemerintahan mulai dibangun dengan harapan bahwa normalisasi kehidupan sehari-hari akan mengurangi perlawanan. Integrasi tidak hanya dimaknai sebagai penggabungan wilayah, tetapi juga sebagai proses pembentukan loyalitas. Namun respons masyarakat Timor Timur beragam. Sebagian beradaptasi dengan struktur baru demi kelangsungan hidup, sebagian lain menerima secara terbatas tanpa benar-benar merasa terintegrasi. Dan ada pula yang menolak, baik karena alasan politik maupun karena pengalaman kekerasan sebelumnya telah merusak kepercayaan terhadap negara. Pilihan-pilihan ini seringkali bukan soal ideologi, melainkan soal bertahan di tengah situasi yang sulit. Di lapangan, konflik tidak menghilang, ia bergeser bentuk. Jika sebelumnya fokus pada perebutan kota, kini pertempuran berpindah ke wilayah pedesaan dan pegunungan. Kontrol terhadap penduduk menjadi aspek penting karena dalam konflik seperti ini, dukungan warga dipandang sebagai faktor penentu. Akibatnya, kehidupan masyarakat semakin berada dalam pengawasan ketat. Dengan demikian, integrasi formal tidak otomatis menghasilkan integrasi sosial. Provinsi dapat ditetapkan secara hukum, tetapi penerimaan tidak bisa dipaksakan dengan cepat. Struktur negara berdiri, namun perlawanan tetap bertahan dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Pada akhir dekade 1970-an, semakin jelas bahwa konflik tidak selesai hanya dengan perubahan status administratif. Dalam buku kajian awal, Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru karya Muhammad Rias Rasyid, dijelaskan bahwa penerapan administrasi pemerintahan di wilayah yang belum stabil seringkali terjebak dalam dilema, di mana struktur birokrasi yang dibangun lebih menonjolkan fungsi kontrol keamanan daripada fungsi pelayanan publik, sehingga negara hadir sebagai kekuatan yang mengawasi ketimbang merangkul partisipasi masyarakat.
Fase ini menandai awal dari rutinitas baru. Timor Timur bukan lagi wilayah yang dianggap sementara, tetapi provinsi yang dikelola dalam jangka panjang. Dan justru disinilah konflik memasuki tahap berikutnya. Bukan lagi krisis sesaat, melainkan situasi berkepanjangan yang menuntut pendekatan keamanan dan kontrol yang lebih sistematis. Memasuki akhir dekade 1970-an, Indonesia telah membangun struktur pemerintahan di Timor Timur. Secara administratif, wilayah ini telah berfungsi sebagai provinsi. Namun di luar pusat kota dan jalur utama, situasi keamanan masih jauh dari stabil. Perlawanan bersenjata tidak hilang, tetapi bertahan dan bergerak di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, terutama di daerah pegunungan dan pedalaman. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan militer bergeser ke strategi kontra-gerilya. Fokusnya bukan lagi hanya menguasai kota, tetapi mengendalikan wilayah dan memutus jaringan perlawanan. Lawan tidak tampil sebagai pasukan terbuka, melainkan bergerak dalam kelompok kecil, memanfaatkan medan, dan mengandalkan dukungan sosial. Hal ini membuat batas antara kelompok perlawanan dan warga sipil semakin kabur. Akibatnya, kontrol terhadap penduduk menjadi bagian penting dari strategi keamanan. Mobilitas dibatasi, aktivitas diawasi, dan sejumlah wilayah ditempatkan di bawah pengamanan ketat. Dalam kerangka kebijakan, langkah-langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas. Namun bagi masyarakat, kehidupan sehari-hari mulai diatur oleh logika militer, bukan oleh ritme normal sosial dan ekonomi. Dampaknya langsung terasa pada aspek paling dasar, yaitu pangan dan mata pencaharian. Ketika ladang sulit digarap, jalur distribusi terganggu, dan pemindahan penduduk terjadi, ketahanan hidup masyarakat melemah. Di permukaan, pembangunan terus berjalan, tetapi di balik itu banyak keluarga menghadapi keterbatasan yang terus-menerus tanpa kepastian kapan situasi akan berubah. Pada saat yang sama, administrasi sipil tetap beroperasi, sekolah dibuka, kantor pemerintahan bekerja, dan proyek pembangunan dijalankan. Namun semua itu berlangsung di bawah bayang-bayang operasi keamanan. Administrasi berjalan normal, tetapi kehidupan sosial tidak. Negara hadir secara struktural, sementara rasa aman dan kepercayaan tak pernah benar-benar terbentuk. Perbedaan persepsi pun makin lebar. Di tingkat pusat, laporan-laporan menekankan kemajuan dan stabilitas. Di tingkat lokal, yang dirasakan adalah pengawasan, ketegangan, dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Kekerasan tidak selalu muncul sebagai peristiwa besar, tetapi sebagai tekanan yang hadir terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase ini, konflik di Timor Timur tidak lagi dipahami sebagai keadaan darurat yang akan segera berakhir. Ia menjadi rutinitas yang menguras, baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Operasi keamanan berjalan berulang, sementara perlawanan bertahan dalam bentuk yang semakin tersembunyi. Sejarawan John George Taylor dalam bukunya Indonesia's Forgotten War, The Invasion and Occupation of East Timor, menjelaskan bahwa pasca tahun 1977, integrasi administratif Timor Timur berjalan beriringan dengan operasi militer intensif yang merambah ke ruang sipil melalui kebijakan lingkaran pengepungan dan pemukiman kembali. Upaya memutus dukungan gerilya lewat kontrol mobilitas dan pangan ini memperlebar jarak antara narasi pembangunan di pusat dan realitas pengawasan militer yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Dari rutinitas inilah lahir fase berikutnya, fase ketika kontrol dan operasi menjadi pola tetap. Kebijakan keamanan mulai menyentuh aspek yang lebih dalam, pengaturan ruang hidup, pengelompokan wilayah, dan pengelolaan penduduk secara sistematis. Konsekuensinya tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kemanusiaan. Dan inilah yang akan membentuk wajah konflik Timor Timur pada dekade berikutnya. Memasuki dekade 1980-an, konflik di Timor Timur tidak lagi diperlakukan sebagai operasi sementara. Ia telah menjadi bagian dari tata kelola wilayah.
Negara menjalankan pemerintahan, tetapi pada saat yang sama membangun pendekatan keamanan yang semakin terstruktur. Fokusnya bukan hanya pada kelompok bersenjata, melainkan pada ruang hidup masyarakat secara keseluruhan. Salah satu ciri fase ini adalah pembagian wilayah ke dalam zona-zona keamanan. Area yang dianggap rawan ditempatkan di bawah pengawasan khusus dengan aturan yang berbeda dari wilayah lain. Di zona seperti ini, aktivitas warga dibatasi, pergerakan diawasi, dan kehadiran aparat menjadi bagian dari keseharian. Stabilitas didefinisikan sebagai keterkendalian, bukan sebagai hilangnya ketegangan. Dari logika tersebut lahir kebijakan pemusatan dan relokasi penduduk. Warga dipindahkan ke lokasi yang lebih mudah dipantau dengan tujuan memutus hubungan antara masyarakat dan kelompok perlawanan. Dalam kerangka keamanan, langkah ini dipandang rasional. Namun bagi warga, relokasi berarti kehilangan ladang, rumah, dan jaringan sosial yang selama ini menopang kehidupan. Perubahan itu terjadi bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai kewajiban. Pada titik ini, biaya kemanusiaan tidak lagi muncul sebagai peristiwa terpisah, tetapi sebagai akibat dari struktur kebijakan. Ketika kontrol diperketat dan kecurigaan menjadi dasar tindakan, ruang untuk kesalahan terbuka lebar. Penahanan, kekerasan, dan korban sipil terjadi dalam konteks operasi yang berlangsung terus-menerus, seringkali tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Bagi masyarakat, situasi ini terasa menekan dan menakutkan. Keputusan diambil cepat oleh aparat sementara pengawasan hampir tak terlihat. Kesalahan bisa terjadi kapan saja tanpa kejelasan akibat atau perlindungan. Dalam kondisi seperti itu, rasa aman menghilang dan harapan untuk mendapatkan keadilan nyaris tidak ada karena konflik diperlakukan sebagai urusan keamanan, bukan sebagai persoalan hukum atau hak warga. Ketika ruang gerak semakin terbatas, gereja Katolik dan jaringan bantuan sosial menjadi salah satu sedikit tempat yang masih terbuka. Di sana, masyarakat tidak hanya menemukan bantuan dasar, tetapi juga sesuatu yang lebih sederhana dan mendasar. Kesempatan untuk merasa aman, didengar, dan tidak sendirian. Ruang-ruang ini menjadi tempat menyimpan ingatan dan menyuarakan penderitaan dengan hati-hati. Perannya memang tidak menghentikan konflik, tetapi memberi napas kemanusiaan di tengah tekanan yang panjang. Dampak jangka panjang dari fase ini tidak hanya terlihat pada angka korban, tetapi pada trauma sosial. Ketakutan yang menetap, keluarga yang terpecah, dan pengalaman kekerasan yang berulang membentuk generasi yang tumbuh dalam kondisi tidak normal. Identitas politik mengeras, dan posisi netral semakin sulit dipertahankan. Namun meskipun kontrol diperluas, perlawanan tidak hilang. Ia beradaptasi, jaringan bergerak lebih tersembunyi. Komunikasi dilakukan dengan cara yang lebih hati-hati dan dukungan sosial bertahan dalam bentuk-bentuk kecil yang sulit dilacak. Tekanan yang dimaksudkan untuk menutup ruang justru membentuk pola resistensi yang baru. Sejarawan Geoffrey Christian Gunn dalam bukunya Timor Loro'Sai 500 Years menjelaskan bahwa kebijakan keamanan di Timor Timur tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga dibingkai dengan alasan-alasan politik. Di balik itu, warga hidup dalam pengawasan dan pembatasan. Di tengah tekanan seperti ini, Gereja Katolik menjadi salah satu tempat terakhir bagi masyarakat untuk mencari perlindungan. Dari sinilah konflik Timor Timur memasuki fase berikutnya. Ketika kontrol keamanan mencapai batasnya, perlawanan mulai bergerak melampaui medan tempur. Ia masuk ke ruang bawah tanah, ke kota-kota, dan perlahan ke dunia luar, mengubah konflik lokal menjadi persoalan yang semakin sulit disembunyikan dari perhatian internasional. Ketika kontrol keamanan diperketat sepanjang dekade 1980-an, perlawanan di Timor Timur tidak lenyap, ia berubah bentuk. Tekanan militer yang terus-menerus memaksa kelompok perlawanan menyesuaikan cara bertahan, bukan untuk menang cepat, tetapi untuk tetap hidup di tengah keterbatasan. Di wilayah pegunungan dan pedalaman, kelompok perlawanan bersenjata Timor Timur yang dikenal dengan nama Valintil bertahan sebagai inti perlawanan bersenjata. Mereka tidak lagi beroperasi sebagai pasukan yang mencari kemenangan militer terbuka.
Kekuatan mereka terletak pada kemampuan membaca medan, bergerak dalam kelompok kecil, dan bertahan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan Valintil lebih bersifat simbolik dan strategis, menandai bahwa integrasi belum menutup konflik. Namun Valintil tidak berdiri sendiri. Di bawah permukaan terbentuk jaringan pendukung yang lebih luas. Jaringan bawah tanah ini menghubungkan desa dan kota, mengalirkan informasi, logistik, dan komunikasi secara diam-diam. Dukungan sering hadir dalam bentuk yang sederhana seperti makanan, tempat singgah, pesan yang disampaikan secara lisan, tetapi justru karena kesederhanaannya, jaringan ini sulit diputus. Dalam situasi kontrol ketat, tindakan kecil semacam itu memiliki makna politik. Seiring waktu, pusat gravitasi perlawanan juga bergeser ke wilayah perkotaan. Generasi muda yang tumbuh di bawah pengawasan ketat mulai mengembangkan kesadaran politik dengan bahasa yang berbeda. Mereka tidak selalu terhubung langsung dengan perlawanan bersenjata, tetapi mengalami konflik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pemeriksaan, pembatasan, dan rasa takut yang menetap. Dari pengalaman inilah lahir bentuk resistensi yang lebih tersembunyi namun lebih luas. Pada saat yang sama, rakyat Timor Timur yang berada di luar negeri mulai memainkan peran penting. Mereka membawa isu Timor Timur ke ruang yang tidak bisa dikendalikan oleh pendekatan keamanan. Kampus luar negeri, organisasi solidaritas, jaringan gereja internasional, dan lembaga hak asasi manusia menjadi arena baru konflik. Perlawanan tidak lagi hanya soal menguasai wilayah, tetapi soal membangun legitimasi dan dukungan internasional. Perubahan medan ini membawa konsekuensi besar. Negara yang unggul secara militer menghadapi tantangan di ruang yang berbeda, di mana senjata tidak menentukan hasil. Informasi, kesaksian, dan tekanan moral mulai membentuk persepsi global. Konflik Timor Timur perlahan bergeser dari isu keamanan regional menjadi persoalan yang diperdebatkan di tingkat internasional. Meski demikian, pendekatan keamanan negara tidak berubah secara mendasar. Pembangunan dan administrasi terus dijalankan dengan harapan bahwa stabilitas prosedural akan meredam politik. Namun kenyataannya lebih kompleks. Pemerintahan bisa berjalan, tetapi penerimaan sosial tidak otomatis mengikuti. Integrasi tetap diperdebatkan, bukan hanya di Timor Timur, tetapi juga di luar wilayah itu. Dalam bukunya The Spectre of Comparisons, Nationalism, Southeast Asia and the World, sejarawan Benedict Anderson menjelaskan bahwa perlawanan Timor Timur bertransformasi menjadi gerakan nasionalis modern yang multidimensional melalui penggabungan gerilya hutan, jaringan bawah tanah, dan aksi pemuda perkotaan. Ia menekankan bahwa meski secara militer terkepung, perlawanan ini berhasil bertahan karena dukungan sosial yang kuat, serta kemampuan jaringan internasional dalam mengubah isu keamanan domestik menjadi persoalan hak asasi manusia global yang mendelegitimasi klaim integrasi di mata dunia. Pada fase ini, konflik Timor Timur tidak lagi memiliki satu wajah. Ia adalah kombinasi antara perlawanan bersenjata yang bertahan, jaringan bawah tanah yang menyatu dengan masyarakat, generasi muda yang membangun kesadaran baru, dan diaspora yang membawa konflik ke panggung global. Semua bergerak dalam ketegangan yang panjang, menunggu satu momen ketika keseimbangan ini terganggu. Momen itu akhirnya datang bukan dari medan tempur, melainkan dari ruang publik. Ketika informasi yang selama ini ditekan menemukan jalan keluarnya, satu peristiwa di Dili pada November tahun 1991 akan mengubah cara dunia membaca konflik Timor Timur. Memasuki awal dekade 1990-an, konflik di Timor Timur berada dalam kondisi yang tampak stabil di permukaan, tetapi di baliknya sangat rapuh. Struktur keamanan telah menjadi rutinitas, operasi berjalan berulang, dan pemerintahan provinsi tetap berfungsi. Namun ketegangan sosial politik tidak pernah benar-benar hilang. Ia menumpuk dalam ruang-ruang keseharian, kota, gereja, sekolah, dan aktivitas publik yang diawasi.
Di Dili, generasi muda yang tumbuh di bawah kontrol keamanan semakin aktif mengekspresikan ketidakpuasan. Jaringan bawah tanah tetap bekerja dan gereja sering menjadi ruang yang relatif aman untuk berkumpul. Pada saat yang sama, satu faktor penting mulai berubah: arus informasi. Kamera, jurnalis asing, dan jaringan internasional membuat kontrol atas narasi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara. Dalam konteks ketegangan yang terus mengendap dan kontrol negara yang mulai retak oleh sorotan internasional, sebuah peristiwa yang tampak sederhana segera berubah menjadi momen penting. Pada 12 November tahun 1991, ribuan orang berkumpul di Dili untuk menghadiri pemakaman seorang pemuda Timor Timur bernama Sebastião Gomes. Ia tewas beberapa minggu sebelumnya dalam sebuah operasi keamanan. Pemakaman ini pada awalnya bukan dirancang sebagai demonstrasi besar, melainkan sebagai ritual duka. Orang datang membawa bunga, doa, dan kesedihan yang selama bertahun-tahun jarang mendapat ruang untuk diekspresikan secara terbuka. Namun duka di Timor Timur hampir tidak pernah sepenuhnya terpisah dari politik. Ketika iring-iringan bergerak menuju pemakaman Santa Cruz, suasana berubah. Di tengah kerumunan, muncul spanduk dan teriakan yang menyuarakan penolakan terhadap integrasi. Bagi banyak peserta, ini bukan aksi terorganisir dengan strategi matang, melainkan luapan emosi dari generasi yang tumbuh di bawah kontrol dan ketakutan. Aparat keamanan mengikuti dari dekat, ketegangan meningkat cepat. Di dalam kompleks pemakaman yang sempit, ruang gerak massa terbatas. Lalu dalam situasi yang berlangsung singkat namun menentukan, tembakan dilepaskan ke arah kerumunan. Orang-orang berlarian tanpa arah. Sebagian terjatuh, sebagian terinjak, sebagian tidak sempat bangkit lagi. Pemakaman berubah menjadi ruang panik, darah, dan jeritan. Bagi mereka yang berada di sana, peristiwa itu bukan soal ideologi atau strategi politik. Ia adalah pengalaman langsung tentang tubuh yang ditembak, teman yang roboh di samping, dan rasa tidak berdaya di ruang tertutup tanpa jalan keluar. Ketakutan yang selama ini menjadi latar belakang hidup tiba-tiba hadir secara telanjang dan brutal. Yang membedakan Santa Cruz dari kekerasan sebelumnya bukan hanya jumlah korban, tetapi fakta bahwa peristiwa ini terlihat. Beberapa jurnalis asing dan aktivis berhasil merekam kejadian tersebut. Gambar-gambar penembakan dan kekacauan itu keluar dari Timor Timur, menembus batas kontrol informasi yang selama ini relatif efektif. Disinilah titik balik terjadi. Selama bertahun-tahun, konflik Timor Timur dibingkai sebagai persoalan keamanan internal. Santa Cruz memaksa dunia melihatnya sebagai persoalan kemanusiaan. Bahasa stabilitas mulai tergeser oleh bahasa pelanggaran hak asasi manusia. Negara yang sebelumnya bisa mengelola konflik di pinggiran, kini menghadapi sorotan yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Dampaknya terasa cepat. Tekanan internasional meningkat, laporan-laporan HAM bermunculan, dan pemerintah Indonesia menghadapi pertanyaan yang semakin sulit dijawab dengan narasi lama. Di dalam negeri, Santa Cruz juga mengguncang persepsi. Apa yang selama ini jauh dan samar tiba-tiba menjadi nyata dan sulit diabaikan. Namun bagi masyarakat Timor Timur, Santa Cruz meninggalkan luka yang lebih dalam. Ia bukan hanya tragedi satu hari, tetapi penanda bahwa bahkan ruang duka pun tidak aman. Trauma itu melekat pada ingatan kolektif tentang bagaimana suara tembakan masuk ke pemakaman dan bagaimana rasa takut menjadi bagian dari ritual paling manusiawi, menguburkan orang mati. Sejarawan Peter Carey dalam bukunya East Timor at the Crossroads, The Forging of a Nation, menyebut tragedi Santa Cruz sebagai katalisator perubahan arah perjuangan Timor Timur. Perlawanan bergeser dari gerilya hutan menjadi gerakan perkotaan yang digerakkan generasi muda. Insiden ini juga meruntuhkan klaim integrasi Indonesia. Bocornya bukti visual ke dunia internasional mengubah isu ini dari urusan domestik menjadi skandal hak asasi manusia. Dampaknya besar. Posisi diplomatik Indonesia melemah drastis di mata global. Santa Cruz menjadi klimaks konflik dalam satu arti penting. Ia menandai runtuhnya kontrol informasi.
Sejak saat itu, konflik Timor Timur tidak lagi bisa sepenuhnya disembunyikan di balik bahasa keamanan. Ia telah menjadi cerita global dengan wajah, suara, dan korban yang bisa dilihat. Namun meskipun legitimasi internasional mulai retak, struktur kekuasaan Orde Baru masih berdiri. Konflik belum berakhir, yang berubah adalah biayanya, politik, diplomatik, dan moral yang kini harus dibayar semakin mahal. Titik akhir konflik ini tidak akan datang dari Dili, melainkan dari krisis yang jauh lebih besar di pusat kekuasaan Indonesia sendiri. Setelah peristiwa Santa Cruz, konflik Timor Timur tidak lagi berada di ruang sunyi. Ia telah menjadi isu yang dipantau dunia, dibahas di forum internasional, dan terus menggerus legitimasi Indonesia di luar negeri. Namun pada paruh pertama dekade 1990-an, struktur kekuasaan Orde Baru masih cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut. Konflik tetap dikelola, bukan diselesaikan. Ia diperlakukan sebagai masalah yang bisa ditunda selama stabilitas nasional tetap terjaga. Situasi ini berubah drastis pada tahun 1997. Krisis ekonomi melanda Indonesia dan mengguncang fondasi negara. Nilai rupiah jatuh, harga-harga melonjak, dan kepercayaan terhadap pemerintah runtuh. Krisis ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal legitimasi. Narasi utama Orde Baru tentang stabilitas dan pertumbuhan tidak lagi relevan. Ketika pusat kekuasaan goyah, ruang untuk mempertahankan konflik lama ikut menyempit. Dalam konteks ini, Timor Timur mulai dibaca ulang. Jika sebelumnya wilayah ini dipertahankan sebagai simbol kendali dan pencegahan disintegrasi, kini ia tampil sebagai beban kebijakan. Biaya diplomatik terus naik, reputasi internasional terus tertekan, dan konflik di lapangan tidak menunjukkan tanda akan selesai melalui pendekatan keamanan. Santa Cruz telah membuka luka legitimasi. Krisis ekonomi membuat luka itu semakin mahal untuk ditutup. Tahun 1998 menjadi titik balik. Jatuhnya Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan membuka fase reformasi. Perubahan ini menggeser prioritas negara. Pemerintahan baru menghadapi tuntutan besar di dalam negeri, pemulihan ekonomi, reformasi politik, dan penataan ulang hubungan sipil militer. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan konflik yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade menjadi semakin sulit dibenarkan. Cara pandang terhadap stabilitas pun berubah. Stabilitas tidak lagi semata berarti kontrol keamanan yang ketat, tetapi kemampuan negara untuk bertahan secara keseluruhan di tengah transisi. Dalam definisi baru ini, Timor Timur bukan lagi benteng yang harus dipertahankan dengan segala cara, melainkan persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya agar tidak terus menggerogoti legitimasi nasional. Dari sinilah opsi politik yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Bukan karena negara tiba-tiba berubah idealis, tetapi karena kalkulasi biaya dan manfaat berubah secara mendasar. Pendekatan keamanan yang selama ini digunakan terbukti tidak menghasilkan penyelesaian. Di tengah krisis nasional, membuka ruang penentuan status mulai dipandang sebagai salah satu jalan untuk menutup konflik yang berkepanjangan. Dalam bukunya Indonesia di Ambang Perpecahan, sejarawan Syamsuddin Haris menjelaskan bahwa transisi kekuasaan pasca 1998 memaksa pemerintah pusat menghitung ulang secara drastis biaya politik mempertahankan Timor Timur. Di tengah ancaman disintegrasi nasional dan tuntutan reformasi yang kuat, wilayah ini tidak lagi dipandang sebagai aset strategis, melainkan sebagai beban diplomatik dan ekonomi. Karena itu, penyelesaian melalui referendum dianggap sebagai langkah rasional untuk menjaga stabilitas nasional yang sedang rapuh. Namun perubahan di pusat tidak serta-merta menenangkan situasi di lapangan. Justru sebaliknya, ketika sinyal kebijakan berubah dan kontrol mengendur, ketegangan lama di Timor Timur menemukan momentumnya kembali. Harapan dan ketakutan bergerak bersamaan. Konflik yang lama ditekan kini bersiap memasuki fase penentuan yang paling berisiko.
Di titik inilah Timor Timur bergerak menuju babak terakhir keterlibatan Indonesia, sebuah proses politik yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik, tetapi justru membuka ruang bagi polarisasi dan kekerasan baru. Jalan menuju referendum telah dibuka dan dengan itu ketidakpastian kembali naik meski dengan wajah yang berbeda. Setelah reformasi, Timor Timur memasuki fase yang tampak menjanjikan sekaligus berbahaya. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, penyelesaian politik terbuka secara resmi. Pemerintah Indonesia menawarkan 2 opsi, otonomi khusus dalam Republik Indonesia atau penolakan terhadap otonomi yang berarti membuka jalan menuju pemisahan. Secara administratif, ini terlihat sebagai solusi prosedural, namun di tingkat masyarakat, pilihan tersebut segera berubah menjadi garis pemisah yang tajam. Bagi banyak orang di Timor Timur, opsi itu tidak dipahami sebagai dokumen kebijakan, melainkan sebagai pertaruhan hidup. Otonomi dipahami oleh sebagian pihak sebagai kelanjutan integrasi dengan bentuk baru. Sementara penolakan terhadap otonomi dipahami sebagai langkah menuju kemerdekaan, tetapi juga membawa ketakutan akan kekerasan, pembalasan, dan ketidakpastian masa depan. 2 pilihan ini memuat memori panjang konflik yang belum sembuh, membuat netralitas menjadi posisi yang semakin sulit. Dari sinilah polarisasi sosial mengeras. Hubungan antar keluarga, desa, dan komunitas mulai berubah. Dukungan politik tidak lagi sekadar preferensi, tetapi penanda keamanan. Di banyak tempat, orang mulai berhitung bukan hanya soal pilihan politik, tetapi tentang bagaimana pilihan itu akan dibaca oleh lingkungan sekitar. Politik turun ke ruang paling intim, memengaruhi cara orang berbicara, bergerak, dan saling mempercayai. Mobilisasi pun meningkat, kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan membangun jaringan dukungan, mengadakan pertemuan, dan menandai wilayah pengaruh. Namun ruang politik ini tidak sepenuhnya setara. Di tengah transisi, aparat keamanan menghadapi dilema antara tuntutan netralitas dan warisan pendekatan lama. Dalam kekosongan ini, aktor-aktor lokal bersenjata, terutama milisi pro-integrasi, mulai memainkan peran yang semakin menonjol. Intimidasi menjadi bagian dari lanskap politik. Ancaman, patroli bersenjata, dan tekanan sosial muncul sebagai cara mengamankan loyalitas. Kekerasan tidak selalu tampil terbuka, tetapi kehadirannya terasa. Banyak orang memahami bahwa memilih bukan hanya soal mencoblos, tetapi soal konsekuensi setelahnya. Ketakutan menjadi bahasa politik yang tidak tertulis. Di atas semua itu hadir faktor internasional. Perserikatan bangsa-bangsa terlibat dalam penyelenggaraan jajak pendapat, membangun kerangka prosedural, pendaftaran pemilih, kampanye, pengawasan, dan pemungutan suara. Namun prosedur ini berjalan di atas masyarakat yang terpolarisasi dan diliputi trauma. Tantangan utamanya bukan logistik melainkan keyakinan. Keyakinan bahwa suara yang diberikan tidak akan dibayar dengan kekerasan. Sejarawan Geoffrey Robinson dalam bukunya If You Leave Us Here, We Will Die, How Genocide Was Stopped in East Timor, menjelaskan bahwa jajak pendapat tahun 1999 bukan sekadar proses teknis, melainkan periode teror yang terorganisir. Militer dan milisi pro-integrasi menggunakan intimidasi sistematis untuk menciptakan ketakutan kolektif, sehingga pilihan warga Timor Timur di bilik suara selalu dibayangi ancaman kekerasan brutal jika hasilnya tidak sesuai dengan kehendak mereka. Pada 30 Agustus 1999, referendum akhirnya dilaksanakan. Secara teknis, hari itu berlangsung relatif tertib. Orang-orang datang ke tempat pemungutan suara, mengantri, dan mencoblos. Di permukaan ini tampak sebagai puncak proses demokratis. Namun di balik ketertiban itu, ketegangan justru menumpuk. Semua pihak menunggu hasil dan lebih penting lagi menunggu reaksi atas hasil tersebut. Referendum bukanlah akhir konflik, ia adalah jeda singkat sebelum fase berikutnya. Ketika hasil diumumkan, keputusan politik yang dibuat di bilik suara akan berbenturan dengan struktur kekuasaan dan ketakutan yang telah lama terbentuk.
Dan dari benturan itulah kekerasan pasca referendum akan meledak menjadi penutup paling gelap dari keterlibatan Indonesia di Timor Timur. Setelah referendum 30 Agustus tahun 1999, Timor Timur memasuki masa tunggu yang tegang. Di permukaan tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat, namun di bawahnya ketidakpastian menumpuk. Semua pihak memahami bahwa hasil referendum akan menentukan arah masa depan wilayah ini dan sekaligus menentukan siapa yang akan dianggap menang dan kalah. Ketika hasil diumumkan dan mayoritas memilih menolak otonomi dan membuka jalan menuju kemerdekaan, ketegangan pun akhirnya pecah. Kekerasan muncul hampir serentak di berbagai wilayah. Serangan terhadap rumah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum terjadi. Api menjadi alat utama, membakar bukan hanya bangunan, tetapi juga rasa aman yang tersisa. Dalam waktu singkat, banyak kota dan desa berubah menjadi ruang ketakutan. Milisi pro-integrasi memainkan peran sentral dalam fase ini. Kekerasan tidak tampil sebagai reaksi spontan semata, melainkan sebagai tindakan terorganisir. Warga yang dianggap mendukung kemerdekaan menjadi sasaran, ancaman, pemaksaan, dan pengusiran terjadi secara terbuka. Di beberapa tempat, orang dipaksa memilih antara pergi atau menghadapi risiko yang lebih besar. Bagi banyak keluarga, keputusan di bilik suara berubah menjadi persoalan bertahan hidup. Dalam situasi ini, garis antara aktor bersenjata negara dan kelompok milisi menjadi kabur. Aparat keamanan tidak selalu bertindak sebagai pelindung. Di sejumlah wilayah, pembiaran dan kegagalan intervensi membuat kepercayaan publik runtuh. Ketika orang tidak lagi yakin siapa yang menjaga dan siapa yang mengancam, rasa aman benar-benar hilang. Dampaknya terasa cepat dan luas. Administrasi pemerintahan berhenti berfungsi. Sekolah tutup, layanan kesehatan lumpuh, dan distribusi logistik terputus. Kota-kota dipenuhi asap dan rumor. Informasi sulit diverifikasi, tetapi ketakutan menyebar lebih cepat daripada kabar resmi. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan tidak lagi dipegang oleh struktur administratif, melainkan oleh mereka yang memiliki senjata dan keberanian untuk menggunakannya. Salah satu konsekuensi paling nyata adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran. Orang-orang meninggalkan rumah mereka seringkali tanpa tahu apakah mereka akan kembali. Eksodus terjadi menuju pegunungan, wilayah perbatasan, dan kamp-kamp darurat. Perpindahan ini bukan sekadar akibat ketakutan, tetapi juga hasil dari tekanan sistematis. Dengan mengosongkan wilayah, kekerasan menjadi alat untuk mengubah realitas sosial di lapangan. Di tingkat internasional, situasi ini memicu reaksi keras. Kekerasan pasca referendum membuat Timor Timur tidak lagi bisa diperlakukan sebagai isu transisi politik yang terkendali. Ia berubah menjadi krisis kemanusiaan dan keamanan yang menuntut respons segera. Tekanan terhadap Indonesia meningkat tajam baik secara diplomatik maupun moral, terutama karena negara sedang berada dalam fase reformasi yang rapuh. Dalam buku East Timor, The Price of Freedom, karya John George Taylor, dijelaskan bahwa kekerasan pasca referendum tahun 1999 bukan ledakan spontan, melainkan operasi bumi hangus yang terencana. Penghancuran infrastruktur dan pengusiran paksa dilakukan untuk menunjukkan mahalnya harga kemerdekaan, sehingga transisi sengaja diubah menjadi bencana kemanusiaan yang melumpuhkan Timor Timur. Kekerasan ini menandai runtuhnya kontrol. Struktur keamanan yang dibangun selama puluhan tahun tidak mampu mengelola fase akhir konflik. Integrasi berakhir bukan melalui penyerahan teratur, tetapi melalui kehancuran sosial. Apa yang tersisa adalah wilayah yang terluka, masyarakat yang tercerai-berai, dan sebuah kekosongan baru. Kekosongan yang kali ini tidak bisa lagi diisi oleh pendekatan lama. Dari titik inilah keterlibatan Indonesia di Timor Timur memasuki fase penutupan, bukan melalui stabilitas yang direncanakan, tetapi melalui kegagalan menjaga keamanan pada saat yang paling menentukan. Dan ketika negara tidak lagi mampu mengendalikan situasi, ruang terbuka bagi kehadiran aktor internasional sebagai pengganti sementara.
Kekerasan pasca referendum membuat satu hal menjadi jelas. Situasi keamanan di Timor Timur tidak lagi dapat dikendalikan oleh mekanisme yang ada. Struktur keamanan yang selama puluhan tahun menopang integrasi runtuh dalam hitungan minggu. Ketika rumah dibakar, penduduk mengungsi dan administrasi berhenti berfungsi, ruang bagi solusi lama tertutup sepenuhnya. Di bawah tekanan internasional yang meningkat, Indonesia menyetujui kehadiran pasukan internasional. Interfed, sebuah pasukan multinasional yang dipimpin Australia dan dibentuk atas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, masuk ke Timor Timur dengan tujuan utama memulihkan keamanan. Kehadirannya menandai peralihan otoritas di lapangan. Kekerasan mulai ditekan, jalur-jalur utama diamankan, dan kondisi minimum untuk kehidupan sipil perlahan dipulihkan. Ini bukan akhir konflik tetapi awal dari penghentian kekacauan terbuka. Setelah stabilitas dasar tercapai, peran berikutnya diambil alih oleh UNTAED atau United Nations Transitional Administration in East Timor, yaitu pemerintahan transisi PBB di Timor Timur. Berbeda dengan operasi militer, UNTAED berfungsi sebagai pemerintahan transisi. Tugasnya bukan hanya menjaga keamanan, tetapi membangun kembali hal-hal paling mendasar yang telah runtuh. Struktur pemerintahan, layanan publik, sistem hukum, dan kapasitas administratif. Timor Timur tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan negara dalam arti paling praktis. Pada bagi Indonesia, Timor Timur menjadi cermin yang tidak nyaman. Ia memunculkan. Sementara itu, Timor Leste melangkah menuju kemerdekaan dengan beban sejarah yang berat. Negara baru ini lahir bukan dari transisi damai yang terencana, melainkan dari konflik, kekerasan, dan intervensi internasional. Tugas awalnya bukan hanya membangun institusi, tetapi juga memulihkan masyarakat yang terluka, menyatukan kembali komunitas yang terpecah, dan mengelola ingatan kolektif tentang masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Sejarawan Asfi Warman Adam dalam bukunya Seabad Kontroversi Sejarah menjelaskan bahwa lepasnya Timor Timur merupakan pelajaran pahit bagi militer dan elit politik Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak bisa dipertahankan hanya dengan pendekatan represif tanpa legitimasi rakyat dan mendorong evaluasi ulang terhadap peran militer dalam negara demokrasi pasca reformasi. Hubungan sosial, luka individu, trauma keluarga, dan pengalaman kekerasan tetap hidup di bawah permukaan menjadi bagian dari sejarah bersama yang tidak bisa disederhanakan. Dengan berakhirnya keterlibatan Indonesia dan lahirnya Timor Leste sebagai negara merdeka, satu bab sejarah ditutup. Tetapi penutup ini tidak datang sebagai kemenangan yang rapi, melainkan sebagai hasil dari runtuhnya satu cara berpikir tentang kekuasaan, keamanan, dan stabilitas. Dan justru disitulah letak pelajaran terpenting dari konflik Timor Timur. Sejarah Timor Timur bukan kisah tentang satu keputusan yang salah atau satu aktor yang sepenuhnya benar. Ia adalah rangkaian peristiwa yang saling mengunci, dimulai dari dekolonisasi yang terlalu cepat, bertemu dengan paradigma keamanan negara yang dibentuk oleh trauma politik, lalu berjalan dalam logika stabilitas yang dipertahankan selama puluhan tahun. Pada awalnya, Timor Portugis hanyalah wilayah kecil di pinggiran. Namun ketika kolonialisme runtuh tanpa transisi yang matang, wilayah ini berubah menjadi ruang kosong. Dan dalam konteks Asia Tenggara pasca Perang Dingin awal, ruang kosong jarang dipahami sebagai proses alamiah. Ia dipahami sebagai risiko. Dari titik inilah Timor Timur dibaca bukan sebagai masyarakat yang sedang mencari bentuk, melainkan sebagai ancaman yang harus ditutup. Pendekatan keamanan kemudian menjadi kerangka utama. Intervensi militer, integrasi administratif, dan kontrol penduduk dijalankan dengan tujuan menciptakan stabilitas. Dalam banyak aspek, pendekatan ini memang berhasil membangun keterkendalian. Negara hadir, birokrasi berjalan, dan wilayah dapat dikelola. Namun stabilitas yang dibangun tidak pernah sepenuhnya bertransformasi menjadi legitimasi.
Ketika penerimaan sosial tidak tumbuh, perlawanan tidak mati, ia beradaptasi. Konflik Timor Timur menunjukkan paradoks kekuasaan negara modern. Kontrol yang semakin ketat justru dapat memperluas ruang resistensi. Ketika medan tempur ditekan, perlawanan bergerak ke bawah tanah. Ketika ruang lokal dikendalikan, konflik mencari panggung internasional. Dan ketika kontrol informasi runtuh, seperti pada peristiwa Santa Cruz, biaya politik dari pendekatan keamanan melonjak tajam. Akhir dari konflik ini tidak datang dari kemenangan militer atau stabilitas administratif, melainkan dari perubahan di pusat kekuasaan itu sendiri. Krisis ekonomi dan runtuhnya Orde Baru mengubah kalkulasi negara. Di saat energi politik habis, solusi yang sebelumnya dianggap berbahaya justru menjadi mungkin. Timor Timur akhirnya dilepaskan bukan karena konflik selesai, tetapi karena negara induk tidak lagi mampu mempertahankan konflik tersebut. Warisan dari Timor Timur tidak hilang bersama perubahan status. Ia hidup dalam trauma sosial, ingatan kolektif, dan hubungan antar negara yang terus berproses. Bagi Timor Leste, kemerdekaan adalah awal dari pekerjaan panjang membangun negara dari pengalaman konflik. Bagi Indonesia, Timor Timur menjadi pelajaran tentang batas kekuasaan negara, tentang bagaimana stabilitas tanpa legitimasi dapat bertahan lama tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Pada akhirnya, sejarah Timor Timur mengingatkan satu hal mendasar. Negara bisa menguasai wilayah, tetapi tidak selalu bisa memaksa penerimaan. Kekuasaan bisa mengatur, tetapi legitimasi harus tumbuh. Dan ketika keduanya tidak berjalan seiring, konflik mungkin bisa dikelola untuk waktu yang lama, namun hampir selalu meninggalkan warisan yang tidak sederhana.